Selamat pagi Oma dan Opa yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersekutu lagi lewat persekutuan usia indah online. Mari kita menyatukan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian kita, dengan lagu Allah Ditinggikan. Puji Tuhan, Allah kita memang Allah yang patut ditinggikan. Mari kita berdoa untuk memulai persekutuan kita ini. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini Kau berikan kesempatan untuk bersekutu lagi, untuk mengikuti persekutuan usia indah online. Tuhan Yesus, biarlah Kau mengutus Roh Kudus hadir di dalam persekutuan kami, sehingga dari awal sampai akhir kami boleh mengikutinya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Biarlah hati kami juga boleh dikuatkan dengan firman yang akan ditaburkan. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa keberdosaan kami ini tidak layak untuk menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Karena itu sucikanlah keberadaan kami ini dengan darah-Mu Tuhan yang tertumpah di kayu salib. Biar hati kami boleh disucikan, dibersihkan, sehingga kami boleh memuji nama Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, apa yang keluar dari mulut kita itu adalah yang tersimpan dalam hati kita. Apa yang selalu kita lakukan menjadi kebiasaan dan menjadi karakter kita. Biar kita mempunyai karakter yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu mari kita akan minta bimbingan Roh Kudus, sehingga selalu mengajar kita untuk menjalani hari-hari kita dengan bijaksana. Mari kita menyanyikan lagu Ajar Kami Tuhan.
荣耀你生命主耶稣，你奇妙的道路，引领我们在每生每刻中，你的心声何等伟大，颂扬你的作为，耶稣，我们献上感恩归你，耶稣，我们献上感恩归你。Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu, Yesus, kami bersyukur padamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Firman hari ini akan dibacakan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. 诗篇第1篇第1到第6节，不穷恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，
叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。恶人并不是这样，乃像糠被风吹散。因此，当审判的时候，恶人必站立不住。罪人在义人的会中也是如此，因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却不灭亡。 Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Tan Choan Eng, mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Ku Perlu Akan Firman-Mu. Shalom Oma, saya senang pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan Opo Oma. Walaupun sampai saat ini kita berjumpa masih secara online. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua ya dengan kesehatan dan melindungi kita serta menjauhkan kita dari virus corona yang sedang merajalela sekarang ini. Nah, Opoma, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami dapat berjumpa kembali dengan Opa Oma walaupun secara online. Dan pada saat ini kami juga percaya ketika kami berkumpul di dalam nama Yesus, walaupun 2 atau 3 orang, Kau ada di tengah-tengah kami. Namun bukan sampai di situ saja kami percaya, tapi Roh Kudus tolong kami pada saat ini agar kami dapat merasakan kehadiran Engkau di tengah-tengah kami walaupun secara online. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami ketika kami belajar kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus memberikan pengertian dan memampukan kami untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Opa Oma, pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema kekuatan dari kebiasaan. Firman Tuhan diambil dari 2 Petrus 2 ayat 19b. Ini adalah terjemahan dari New Living Translation. Sebab kamu adalah budak dari apapun yang mengontrol kamu. Nah, Opa Oma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita ada banyak hal yang dapat mengontrol hidup kita. Bisa jadi orang hebat yang mempunyai kekuatan besar dapat mengontrol hidup kita dan menjadikan kita budaknya. Atau selain orang hebat, ada juga benda yang dapat mengontrol hidup kita dan menjadikan budaknya, yaitu uang. Tetapi tanpa kita sadari, Opa Oma, kebiasaan-kebiasaan kita pun bisa mengontrol kita dan menjadikan kita budaknya. Nah, Opa Oma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, pada umumnya setiap manusia mempunyai kebiasaan dalam hidupnya. Ada kebiasaan yang baik dan juga ada kebiasaan yang buruk atau yang tidak baik. Nah, kebiasaan yang baik inilah yang harus kita pertahankan dan terus kita lakukan. Tetapi kebiasaan buruk harus kita buang dan kita hentikan dan kita ganti oleh kebiasaan yang baik. Nah, Opa Oma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa yang namanya kebiasaan itu mempunyai powerful ya, untuk mengontrol hidup kita dan menjadikan kita budaknya. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita lihat apa definisi kebiasaan itu. Karena ini sangat penting dan dapat merubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Nah, Opa Oma, menurut Wikipedia, ya, definisi kebiasaan itu adalah suatu perilaku rutin atau berulang-ulang yang dilakukan secara teratur dan cenderung terjadi secara tidak sadar. Ya. Karena ini dilakukan berulang-ulang, maka ini bisa jadi kebiasaan yang tanpa dipikir, Opa Oma, ya, secara otomatis kita lakukan. Contoh yang sederhana adalah, Opa Oma, yaitu doa sebelum makan. Nah, pada saat persekutuan, Opa Oma, sebelum makan, ya, ada orang yang disuruh berdoa, ya, untuk berdoa makan. Sesudah berdoa, kemudian kita ambil makanan, Opa Oma. Tapi pada saat kita mau makan, Opa Oma, secara otomatis kita bisa berdoa kembali. Ya, walaupun itu sudah didoakan sebenarnya. Nah, ini adalah satu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kenapa? Karena kita selalu mengulang-ulang pada saat kita sebelum makan, kita berdoa. Jadi tanpa kita sadari, walaupun udah didoakan, ya, makanan itu, ketika kita mau makan, ya kita berdoa kembali, Opa Oma.
Nah, itu adalah satu kebiasaan yang baik, Opo Oma. Nah, Opo Oma, sebenarnya kebiasaan itu bisa terjadi, ya, bagaimana mulanya, Opo Oma? Nah, menurut John Dryden, pertama, kitalah membentuk kebiasaan. Kemudian kebiasaan itu membentuk kita. Jadi awalnya kebiasaan itu terbentuknya oleh kita, Opo Oma. Karena kita yang memulainya. Tapi karena kita lakukan terus-menerus, nah itu akhirnya jadi kebiasaan itu menguasai hidup kita. Ya. Dahsyatnya, begitu kebiasaan itu sudah ada, Opo Oma. Kebiasaan itu yang membentuk kita dan menguasai kita. Misalnya seorang perokok, Opo Oma. Awalnya yang dia lakukan adalah perokok itu memulainya terlebih dahulu merokok. Mungkin iseng-iseng. Tetapi setelah rutin dilakukan, akhirnya apa? Itu menjadi kebiasaan. Dan akhirnya kebiasaan merokok itu menguasainya. Nah, Opo Oma, kalau kita tanya orang yang sudah biasa merokok, pasti sulit untuk berhenti ngerokok. Ya. Karena apa? Karena dia sudah lakukan. Dan kebiasaan itu apa? Menguasainya. Nah, Opo Oma yang dikasih di dalam Tuhan Yesus. Karena habit atau kebiasaan mempunyai powerful dalam mengontrol hidup kita, maka dari itu kita harus berusaha merubah kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan yang baik, walaupun sulit, Opo Oma. Ya. Kalau yang kebiasaan nggak baik, kita harus buang. Ya, tetapi kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita lakukan, misalnya kita sering menjadi berkat, nah itu yang kita harus lakukan terus-menerus. Nah, Opo Oma, di dalam Yeremia 13 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita adalah sesuatu yang sulit bagi seseorang berbuat baik kalau kebiasaannya berbuat jahat, Opo Oma. Jangankan yang itu, Opo Oma. Yang kecil saja sulit untuk berubah kalau sudah jadi kebiasaannya. Ya. Contoh yang sederhana, Opo Oma. Ya. GPMRI pernah pakai banner, Opo Oma, yang mengingatkan jemaatnya agar tidak telat. Tapi ada saja yang telat, Opo Oma. Bahkan JPCC, kalau yang telat tidak ada di ruang utama, Opo Oma, tapi di ruang lain. Dan mengikuti korbannya apa? Melalui televisi, Opo Oma. Ya seperti sekarang kita ini online. Tapi masih banyak yang telat, Opo Oma. Sebab apa? Sebab sudah menjadi kebiasaan dan tidak mau merubahnya. Nah, Opo Oma yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, sebenarnya apa sih yang kita harus rubah dan bagaimana ya kita merubahnya? Nah, di dalam Roma 12 ayat 2 ya, firman Tuhan mengatakan bahwa yang kita harus rubah adalah pola pikir kita, ya. Dan bagaimana cara kita merubahnya? Merubahnya yaitu dengan berubah secara metamorfosis. Ya. Artinya kita harus berubah 180 derajat, bukan 360 derajat. Karena 360 derajat balik lagi, Opo Oma, tidak ada perubahan. Ya. Nah, saya katakan berubah metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, Opo Oma. Saya sudah kasih gambaran. Bunglon berubah, ya, kulitnya berubah warna. Tetapi apa? Tetap bunglon. Ular, Opo Oma, berubah ganti kulit. Ya, bisa menjadi lebih muda. Tetapi tetap ular. Tetapi kita lihat kupu-kupu. Dari satu ulat yang menjijikan, menjadi satu kupu-kupu yang indah. Dari ulat yang orang tidak suka, menjadi kupu-kupu yang banyak orang suka. Jadi itu, Opo Oma, jadi apa? Pola pikirnya yang harus dirubah.
Nah, umpama kalau kita sudah mendapat satu kebiasaan yang kita sudah terima, walaupun itu hanya ajaran, itu sulit untuk berubahnya umpama. Saya 2 tahun ya belajar dari Saksi Yehova, dan pada waktu itu ketika saya belajar umpama ya saya diajarkan dari Saksi Yehova bahwa Yesus bukanlah Tuhan selama 2 tahun. Ketika saya ikut katekesasi ya di GKI Jatinegara, karena pada waktu itu mama sudah Kristen, ya saya ikut katekesasi dengan adik saya. Dan pada waktu Pendeta Eli mengajarkan, memberitahu bahwa Yesus adalah Tuhan, saya tidak terima. Bahkan akhirnya saya berhenti katekesasi itu. Saya mengatakan justru Pendeta Eli ngajarinnya nggak benar, Kenapa? Karena saya sudah menerima ajaran yang keliru. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan ketika saya belajar di Kepembri, walaupun pada waktu itu pendeta saya mengajarkan Yesus adalah Tuhan, itu menjadi pergumulan bagi saya, dan saya berusaha minta pimpinan dari Tuhan Yesus sendiri, dan Tuhan memimpin. Dan di situ akhirnya saya bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini tidak gampang, ya. Maka sesuatu yang salah, yang keliru, ya, kebiasaan yang tidak baik yang kita lakukan itu sulit untuk kita berubah. Nah, yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, karena kebiasaan yang tidak baik yang terus-menerus kita lakukan dan sulit untuk kita merubahnya. Tetapi bagaimana kebiasaan yang tidak baik itu kita bisa menjadikan kebiasaan yang tidak baik itu menjadi berkat bagi orang lain. Salah satunya adalah gosip. Gosip adalah salah satu kebiasaan yang tidak baik. Karena gosip adalah menceritakan pribadi orang lain kepada orang lain. Dan pada umumnya yang diceritakan adalah ketidakbaikan orang tersebut. Tetapi kita bisa menjadikan gosip itu menjadi sesuatu yang dapat menjadi berkat. Bagaimana caranya, Ya, kalau kita misalnya orang yang suka ngegosip, ya itu kita sudah lakukan terus-menerus, tapi sulit untuk kita merubahnya. Ya, kita boleh tetap menggosip, namun ada yang harus dirubah. Apa yang harus dirubah? Objeknya, Objeknya bukan pendeta, bukan guru Injil, bukan teman kita, bukan saudara kita, ya. Tetapi objeknya adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, disinilah kita gosipkan Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang. Maka kebiasaan kita yang menggosip akan menjadi berkat bagi orang lain. Karena saya yakin dan percaya ketika kita menggosipkan Tuhan Yesus, saya yakin ya, bukan kejelekan Tuhan Yesus yang kita gosipkan, bukan ketidakbaikannya, karena Tuhan Yesus adalah Dia yang sempurna, tidak ada cacat, ya. Pasti kita ceritakan tentang kebaikannya. Bahkan kita ceritakan bahwa Yesus itulah yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat mengampuni kita, bahkan yang dapat membawa kita ke surga. Roh Kudus menolong kita agar kita dapat merubah kebiasaan kita yang tidak baik menjadi yang baik, atau kebiasaan yang tidak baik itu pun, ya, Roh Kudus menolong kita, kebiasaan yang baik itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kiranya firman Tuhan ini menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami bersyukur dan terima kasih kami sudah belajar kebenaran firman-Mu tentang kebiasaan. Tolong kami ya yang sudah lanjut usia ini agar kami dapat melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Yaitu kebiasaan kami yang tidak baik kami buang, dan kalau kebiasaan itu pun sulit kami buang, biar Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kami dengan hikmat-Mu
bahwa kebiasaan yang tidak baik itu pun menjadi satu berkat bagi orang lain. Dan tolong kami, kalau ada kebiasaan yang baik, ya kami boleh terus dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opoma, ya kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita boleh berkomitmen untuk mengikuti langkah Tuhan Yesus. Mari kita menanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Setiap Langkah.你的脚步带着我的脚步，一步一步都有祝福。每个脚步我要紧紧跟随，走在蒙福的道路，就给我更多的勇气，给我更多的信心。让我勇敢踏出跟随你的脚步，跟你行在水面上，跟你走在旷野地，曲曲折折我也不在乎。我这要更多信靠你，这要更多顺服你，凡事注意你的我就默然不语。就算经过黑暗谷，就算有跌倒风雨，在你手中都将变成祝福。Kau iringi setiap langkahku, tiap langkah ada berkat-Mu. Setiap langkah ku mau turut serta di jalan penuh berkah. Oh Tuhan, tambah imanku, gak ku kuat tak gentar, dengan berani mengikuti langkah-Mu. Di samudra yang luas, di padang belantara, di jalan terjal dan berliku, percaya dan sandar selalu, serta taat padamu. Semboyan darimu ku tidak akan menolak, walau melewati kelamban demi menderu, di tanganmu semua akan jadi berkat. Oma dan Opa, tiba waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur.
dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan sedikit dari berkat Tuhan yang sangat banyak di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan kami ini, sehingga persembahan ini boleh dipergunakan untuk kegiatan di gereja kami dan untuk membangun iman persaudaraan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau pada saat ini kami boleh bersahati bersama-sama berdoa untuk persekutuan usia indah. Tuhan menyertai persekutuan usia indah. Berilah setiap orang kesabaran, ada sukacita, ada damai sejahtera untuk menantikan pemulihan dari Tuhan. Sehingga di dalam kehidupannya kami sungguh-sungguh boleh merasakan ada kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami Tuhan. Saat ini kami juga teringat dengan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuhnya, khususnya Ingpik. Tapi kami bersyukur Tuhan karena Ingpik sudah menjalani kemo yang kedua kali. Bahkan kesehatannya makin hari makin dipulihkan. Dia juga menantikan kemo yang ketiga kali. Tuhan juga menyertai dalam hidupnya, sehingga ia boleh berjalan dengan baik ketika menjalani kemo yang ketiga kali. Tuhan menyertai, Tuhan memberi dia pemulihan kesehatannya. Begitu juga dengan Ibu Susan Sutandar. Tuhan juga memberkati pemulihan kesehatannya. Begitu juga dengan Rea. Tuhan juga memberkati Tuhan memberkati pemulihan kesehatannya. Tuhan turut campur tangan kedua saudara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga teringat dengan Aiwang Saicu yang saat ini juga beberapa hari yang lalu terjatuh. Tapi kami bersyukur Tuhan telah menjamah, Tuhan telah mendengar doa-doa kami sehingga boleh dipulihkan. Biarlah saat ini di dalam kelemahannya Tuhan menolong supaya diberikan kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Begitu juga dengan anak-anaknya, Tuhan juga memberkati. Kami serahkan Aisyah ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong, Tuhan memberi dia kekuatan. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra Kirana, Tuhan juga memberkati di dalam pemulihan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, banyak sekali saudara-saudara kami yang mungkin saat ini ada kelemahan tubuhnya. Kiranya Tuhan menolong dan tilik mereka satu persatu supaya mereka dijamah oleh Tuhan, boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Begitu juga dengan bangsa dan negara kami juga serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, di mana uji klinik untuk COVID Tuhan, untuk vaksinnya Tuhan turut campur tangan, sehingga vaksin ini boleh selesai, boleh mendapat hasil yang baik, karena semua ada penyertaan pertolongan Tuhan. Kau memberkati tim medis ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini di dalam pemulihan ekonomi, di dalam pilkada, semuanya boleh berjalan dengan baik, khususnya untuk menjaga protokol kesehatan. Kiranya bangsa kami ini boleh disiplin Tuhan, tidak sembarangan, mau mendengar semua perintah-perintah yang diberikan oleh pemerintah, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh menjaga protokol kesehatannya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua bangsa kami ini, supaya jauh dari segala bahaya, jauhkan dari segala malapetaka. Tuhan pulihkan semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Dia ubahku, oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Yesus 我的帮助，我要来亲近他。每当我的心中忧愁，他是我最好朋友。耶稣是我的依靠，我天天寻求他。每次遇见大风浪，他是我的避风港。他的话是我脚前的灯，也是我路上的光。他的话安定在天上，他的心设直到永远。耶稣是我的祝福，我要来赞美他。只要他与我同在，我有喜乐与平安。 Mari kita mengakhiri persekutuan kita dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.